Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan ke-10 ini kami berkesempatan untuk presentasi materi yang berjudul Pancasila sebagai sumber etika. Berikut anggota dari kami, yakni yang pertama ada rekan Sheila Nanda Azizah dengan NIM terakhir 156, lalu rekan Tasnim Mahmudatur Reza dengan NIM terakhir 187, selanjutnya Vini Nur Aini dengan NIM terakhir 160, yang terakhir yakni saya sendiri Nabil Ghulam dengan NIM terakhir 165. Baik, di sini saya akan meng-highlight ya, apa sih etika itu secara umum. Nanti Pancasila sebagai sumber etika akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak, adat, ataupun kesusilaan. Sedangkan dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Next. Kemudian pengertian etika menurut beberapa filsuf. Yang pertama ada Suseno mendefinisikan etika sebagai ilmu atau refleksi sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Yang kedua ada Aristoteles, menurutnya etika adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Kemudian yang ketiga ada Sumaryono, etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kemudian next. Kemudian etika dibagi lagi menjadi kelompok filsafat praktis. Ada dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas tentang prinsip-prinsip itu dalam hubungannya sebagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Jadi, Pancasila sebagai sumber etika artinya Pancasila menyajikan nilai-nilai sebagai landasan etika tentang etika Yang pertama yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ketuhanan menekankan prinsip atas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Peran moralitas dan spiritualitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tekanan pada hubungan yang berdimensi vertikal yang transdental, maka kemanusiaan menekankan hubungan horizontal. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan. Perilaku beradab dan berkemanusiaan akan menjadi standar perilaku bagi warga bangsa dan para penyelenggara politik kenegaraan di Indonesia. Pada tindakan dan penyelenggaraan politik. Dalam konteks politik, mencoba menjelaskan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan harus membimbing tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara politik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pemimpin politik diharapkan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan kesejahteraan dan memanusiakan rakyat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Komitmen kemanusiaan universal hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosio-historis partikularitas bangsa Indonesia sendiri. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hakikat Indonesia adalah satu kebangsaan dan satu cita-cita politik harus menjadi pegangan dan menjadi pedoman berperilaku seperti setiap warga negara. Semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan dan pluralisme terbingkai dalam satu kerangka negara kesatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan mempertimbangkan tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, watak kultural kebangsaan Indonesia, dan pengalaman keterjajahan yang ditimbulkan oleh kolonialisme sebagai perpanjangan kapitalisme dan individualisme. Para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yakni demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmat kebijaksanaan. Next. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Baik, dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pada dasarnya etika merupakan
hal yang berkaitan dengan nilai baik dan buruk manusia, nilai kesopanan, kerendahan hati, dan sebagainya. Sedangkan Pancasila sebagai sumber etika berarti bangsa Indonesia harus mengembangkan etika sosial dengan berpegang teguh pada nilai ketuhanan, memiliki perilaku beradab dan berkemanusiaan, serta menjaga persatuan bangsa, serta demokrasi permusyawaratan yang memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara akses dalam pengambilan keputusan. Menurut saya sendiri, etika ini bisa dikaitkan dengan konsep memanusiakan manusia, bahwasanya yang tertera di sini adalah dengan nilai baik dan buruk manusia. Ketika kita berbuat baik atau dengan bersifat kebenaran kepada manusia, itu bisa dikaitkan dengan konsep memanusiakan manusia. Seperti contoh, ketika saya meminta tolong kepada teman saya, misalnya minta tolong edit video misalnya. Setelah saya meminta tolong kepada teman saya dengan enggan dan menerimanya teman saya untuk menolong saya, setelah saya ditolong, saya harus memberikan penawaran sesuai dengan kemanusiaan tersebut, yakni misal menawarkan untuk mentraktir teman saya ataupun membelikan apa yang teman saya suka, seperti itu implikasinya. Oke, sampai di penghujung materi. Akhirnya materi kali ini berakhir juga presentasi kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jikalau teman-teman sekalian ada yang kurang dipahami dari materi kami, bisa ditanyakan. 3 pertanyaan tercepat akan kami tampung pertanyaannya. Silakan. Oke, untuk Mbak Yayang silakan. Oke, saya mau bertanya, untuk di era digitalisasi dan dunia yang udah semakin modern, apa sih peran Pancasila sebagai sistem etika? NIM berapa, Mbak? Sekian, terima kasih. 183. Oke, selanjutnya Mbak Lareasa Revita, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa Pancasila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima Bisa kasih. diulangi, Mbak? Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rahma, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rahma Dwi, NIM terakhir 158. Pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, masih adakah etika Pancasila dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini? Melihat nilai-nilai Pancasila sudah terkikis dan banyak menyebabkan masalah. Contohnya sekarang LGBT. Sudah, terima kasih. Maaf, bisa tolong diulangi? Menurut kelompok Anda, Ya, masih adakah etika Pancasila
Iya. dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Melihat nilai-nilai Pancasila sudah terkikis dan menyebabkan banyak masalah seperti korupsi yang dari dulu belum hilang-hilang, kemudian menyogok, dan LGBT contohnya. Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Royhana, silakan. Pertanyaan saya, apa sih tantangan utama dalam menerapkan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Mbak Niken, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Katanya Mas Nabil tadi kan etika Pancasila itu ada hubungannya dengan memanusiakan manusia. Pertanyaan saya, apakah ada contoh kasus yang salah dalam memanusiakan manusia? Dan berikan pendapat kalian tentang contoh kasus tersebut. Mohon maaf, Baik, terima terima kasih. Mohon maaf, saya tadi menjelaskan etika secara umum, bukan Pancasila sebagai sumber etika yang berkaitan dengan memanusiakan manusia. Ya, contoh dari memanusiakan manusia itu tadi yang salah dan berikan pendapat kalian terhadap kasus tersebut. Ya, terima kasih Mbak. Kami temu dulu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Ulin, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, sekarang kan kasus-kasus keadilan yang ada di Indonesia kan sangat banyak ya. Ini terkait dengan apa sih yang akan kalian lakukan untuk menanggulangi permasalahan keadilan yang ada di sekitar kita saja? Bisa diulangi Mbak Ulin, mohon maaf, internetnya patah-patah. Mbak Ulin, apakah bisa diulangi pertanyaannya? Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak, cuman patah-patah. Gak apa-apa, bisa diulangi. Oke. Sekarang kan permasalahan kasus-kasus keadilan yang ada di Indonesia kan sangat banyak ya. Ini berkaitan dengan etika Pancasila kedua. Saya mau bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika ada permasalahan keadilan di sekitar kita? Baik, terima kasih Mbak Ulin. Pertanyaannya akan kami tolong dulu ya. Selanjutnya Mbak Amel, silakan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mbak.
Jadi saya mau nanya, bagaimana cara kita mengajarkan nilai etika pada generasi muda agar mereka memahami pentingnya etika dalam kehidupan? Baik, kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Revita terlebih dahulu, yakni mengapa Pancasila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya ini simpel pertanyaannya. Hanya saja Pancasila ini sudah menjadi dasar negara ya, menjadi pedoman, menjadi landasan ataupun asas sebagai negara maupun di dalamnya, yakni masyarakatnya. Menjadi anutan lah ibaratnya. Misal di sila pertama kita ada ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana pada Pancasila ini diharuskan untuk kita beragama, untuk menganut agama keyakinan masing-masing. Semua agama sama, semua agama sebaik. Yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana kita diajarkan untuk tadi memanusiakan manusia, saling mengadili terhadap sesama manusia. Yang ketiga yakni persatuan Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada UUD 45, sering sekali dijelaskan di sana bahwa senjata yang paling ampuh terhadap Indonesia sendiri yaitu persatuan Indonesia. Bapak Ir Soekarno juga menjelaskan bahwa sangat susah untuk kita di zaman kita ya melawan bangsa sendiri karena tidak ada persatuan di dalamnya. Lalu yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana sistem di negara Indonesia ini yakni demokrasi, sepantasnya kita ketika seperti contoh pemilihan presiden lah, kita harus bermusyawarah, harus berunding terlebih dahulu, harus saling diskusi, harus saling lempar pendapat, menerima pendapat, seperti itu. Lalu yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial sendiri yakni tidak memandang tinggi di luar jabatan ya, di luar misalnya antara masyarakat dan presiden, memandang sesama manusia yang adil. Itu tadi memanusiakan manusia secara adil, gimana cara kita menghargai manusia itu sendiri, gimana cara kita membantu dengan sebagai kita manusia, seperti itu. Apakah sudah dipahami Mbak Revita? Bisa. Siap. Siap, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Royhana, yaitu apa tantangan utama etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tantangan utama kita tergantung pada individu sendiri, Mbak. Soalnya kan moral dan perilaku seseorang itu juga bisa ditingkatkan dan bisa diturunkan sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Jadi tantangan kita dalam beretika adalah diri kita sendiri, apakah kita bisa menempatkan pada lingkungan yang benar ataupun salah. Itu Mbak Rohyana, apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yayang tentang apa peran Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila memiliki beberapa peran penting.
Di antaranya, sebagai dasar moral dan etika, Pancasila menyediakan kerangka kerja moral dan etika yang mengatur perilaku individu dan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Pancasila menjadi pedoman perilaku. Pancasila memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, prinsip keadilan sosial mendorong individu dan pemerintah untuk berupaya menciptakan kesetaraan sosial dan mengatasi ketidakadilan. Yang ketiga, Pancasila menjadi penyeimbang konflik. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan konflik seperti musyawarah untuk mencapai mufakat dan gotong royong mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan kerjasama. Yang keempat, Pancasila menjadi landasan hukum. Pancasila juga diintegrasikan dalam hukum Indonesia. Hal ini mengarah pada pembentukan peraturan dan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, yakni Pancasila menjadi sebagai identitas nasional. Pancasila juga untuk identitas nasional Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pancasila membantu menjaga keutuhan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila merupakan panduan moral yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia dan menjadi dasar bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengarahkan perilaku individu dan harmoni sosial dalam masyarakat. Bagaimana Mbak Yayang? Apakah bisa diterima? Bisa Mbak, makasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Niken, yakni contoh yang salah dari konsep memanusiakan manusia ya. Akan dijawab oleh Mbak Tasnim, silakan. Ya, jadi contoh yang salah memanusiakan manusia ya. Itu kayak kita biasanya membeda-bedakan, oh ini agama Islam, terus itu agama apa. Itu juga termasuk contoh yang salah memanusiakan manusia. Karena apa? Karena memanusiakan manusia itu masuk ke Pancasila ya, yang ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila itu kan mengajarkan kalau kita harus selalu adil dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Nah, tapi yang sering terjadi di masyarakat adalah nggak usah jauh-jauh dari agama yang berbeda. Dari satu agama saja, tapi punya keyakinan yang berbeda-beda, misal NU, Muhammadiyah, terus LDII, dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang masih banyak yang membeda-bedakan hal tersebut. Padahal dalam Pancasila kita itu harus menghargai apa yang diyakini mereka. Mbak Niken sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih Mbak Tasnim. Oke, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amel, yakni bagaimana cara kita mengajarkan etika terhadap generasi muda.
pada generasi muda ini banyak sekali pemuda-pemuda yang menganggap sepele etika ataupun moral ya. Banyak remaja yang kurang menjaga tata keramanya terhadap yang lebih tua, guru, orang tua. Pada kenyataannya etika sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena etika menjadi tolak ukur penilaian seorang berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. Dan cara mengajarkan etika terhadap generasi muda yakni melalui pendidikan. Pendidikan ini salah satu faktor utama untuk merubah individu seseorang, baik generasi muda maupun tua ya. Pendidikan ini sangat penting. Buktinya kalau yang tua itu sekarang masih ada yang masih sekolah S2, S3, sangat penting pendidikan bagi kita. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting bagi generasi muda. Penanaman dan pembinaan karakter harus dimulai sejak dini. Pendidikan etika dan moral dimulai dari lingkungan keluarga, orang tua berperan dalam mengajari nilai dasar agama. Agama ini juga sangat penting bagi kita. Sopan santun dan sosial dan membuat anak terbiasa melakukannya. Kebiasaan itu akan diharapkan terus terbawa oleh anak hingga dewasa. Apakah pertanyaannya bisa dipahami, Mbak Amel? Sudah bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulin ya. Apa yang akan kalian lakukan untuk menanggapi jika ada permasalahan keadilan di sekitar kita? Permasalahan keadilan di sekitar kita, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu pahami permasalahannya terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa pihak yang terlibat dan menggali fakta-fakta yang relevan. Langkah yang kedua yaitu diskusikan dengan orang lain. Diskusikan permasalahan ini dengan teman, keluarga, dan pemahaman bersama dapat mendengarkan sudut pandang yang berbeda dan dapat membantu merumuskan solusi yang lebih baik atau mencari solusi yang lebih baik dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, hubungi otoritas yang bersangkutan. Jika permasalahan keadilan melibatkan pelanggaran hukum atau masalah yang berada di bawah naungan pemerintah, maka hubungi pihak yang berwenang seperti polisi, seperti terkait. Ajukan laporan tersebut kepadanya. Yang selanjutnya yaitu salah satu langkah penting adalah mengedukasi masyarakat tentang isu-isu keadilan yang ada. Pengetahuan yang lebih baik dapat mendorong kesadaran dan perubahan sosial. Gimana Mbak Uli? Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali. Terima kasih Mbak Ulin. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Rahma, yakni menurut kelompok Anda masih adakah etika Pancasila dalam kehidupan kita di zaman ini? Melihat nilai-nilai Pancasila sudah terkikis dan menyebabkan banyak masalah. Kalau kita melihat ya dari sudut pandang Indonesia saja, Mbak, sebenarnya masih banyak sekali permasalahan terhadap etika yang mengacu pada Pancasila ini.
Salah satu contohnya di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali kasus di mana misal nih agama Kristen. Saya pernah melihat kasus yakni membangun gereja di mayoritas yang beragama Islam. Di sana orang-orang Islam tidak terima dengan dibangunnya gereja tersebut sehingga menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan keributan sampai pada saat orang non-muslim tersebut sedang beribadah itu sampai tidak boleh beribadah di gereja itu karena katanya mengganggu mayoritas di sana, mengganggu warga di sana dengan lagu-lagunya ataupun itu. Sebetulnya itu tidak usah dipermasalahkan lah ya. Soalnya agama tidak cuma satu, yang benar juga tidak cuma satu, yang baik juga tidak cuma satu. Berhubung di Indonesia ini mayoritasnya agama Islam, sepertinya hal tersebut sudah mungkin bisa dibilang wajar kali ya. Selanjutnya ya ini permasalahan korupsi. Bahwasannya orang-orang di atas sana dengan jabatan yang sangat tinggi yang mewakili masyarakatnya, rakyatnya. Kadangkala mereka tamak terhadap jabatannya, terhadap apa yang diperoleh di sana. Seperti korupsi tadi, memakan uang rakyat, itu mengacu pada sila kelima, yakni tidak adil. Beliau tidak adil dengan cara beliau mengkorupsi uang rakyat, uang negara bahkan. Dengan melihat itu tidak sangat adil untuk dilakukan oleh orang-orang atas di sana. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Bahwa pernah kita mendengarkan ya berita orang Papua yang saat ini ingin membelot terhadap Indonesia. Banyak sekali tentara-tentara, polisi bahkan di sana yang ingin mempersatukan kembali. Kenapa kok wilayah Papua ini ingin membelot, ingin merdeka sendiri dari Indonesia? Jadi seperti itu Mbak Rahma, apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, sudah dijawab. Terima kasih. Siap, sama-sama. Baik, setelah sesi tanya jawab ini kami akan mengakhiri presentasi kami, yakni terkait materi Pancasila sebagai sumber etika. Mohon maaf atas perkataan kami, atas jawaban dari kami yang kurang berkenan ataupun menyakiti hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.